Pemirsa, tersinggung karena dilarang pesta miras, seorang pemuda di Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara menganiaya ayah tirinya. Pelaku tega menganiaya ayah tirinya dengan botol minuman keras. Korban menderita luka di kepala dengan gigi nyaris rontok. Pemuda ini menangis dan pasrah saat dibekuk tim walet Satuan Reskrim Polres Buton Utara, Sulawesi Tenggara. HD ditangkap tak jauh dari rumahnya di Desa Wambole, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara, usai menganiaya ayah tirinya Muslihun. Pemuda 20 tahun ini tega menganiaya ayah tirinya lantaran tersinggung dan tidak diterima ditegur korban saat hendak menggelar pesta miras bersama temannya di rumah. Pelaku menganiaya korban dengan botol minuman keras. Selain itu, pelaku mengamuk memukul pintu kamar mandi hingga memecahkan jendela rumah. Akibat dianiaya, korban terluka di kepala, wajah, dan bibir hingga gigi bagian depan nyaris copot. Korban sempat mendapat perawatan di rumah sakit. Lalu korban melaporkan kasus penganiayaan ke kantor polisi. Karena seorang anak menganiaya ayah tiri dengan menggunakan botol. Kronologis kejadian, pelaku merasa tersinggung dengan teguran ayah tirinya, karena pelaku ini melakukan pesta miras bersama temannya di belakang rumah. Sehingga ditegur oleh ayahnya, sehingga yang menyebabkan pelaku tersinggung dan mengamuk dalam rumah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di balik jeruji di Polres Buton Utara. Pelaku terancam hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, diduga berselisih dan salah paham soal uang hasil penjualan warung pecel lele, seorang anak tega menganiaya ayah kandungnya hingga tewas. Pelaku yang sedang mabuk marah saat ditegur korban. Seorang pemuda tega menganiaya ayah kandungnya sendiri hingga meregang nyawa. Aksi penganiayaan pelaku SKP, warga Tegal Sari Perbalan, Semarang terhadap ayah kandungnya NAS dilakukan di warung pecel lele di Jalan Sriwijaya, Semarang, Jawa Tengah. Menurut pengakuan tersangka, penganiayaan dipicu masalah selisih paham soal uang hasil penjualan warung pecel lele. Uang yang diserahkan kepada tersangka oleh korban tidak sesuai dengan yang ada di catatan korban. Saat ditegur, korban yang sedang mabuk justru marah dan memaki pelaku hingga membuat pelaku emosi dan langsung menganiaya korban hingga tak sadarkan diri. Ini adalah pelaku anak kandung dari korban sendiri. Nah, motifnya apa? Dari hasil pemeriksaan ini sementara dapat disampaikan bahwa persoalan antara orang tua dengan si anak ini sudah hubungannya sudah tidak begitu harmonis beberapa waktu belakangan, dan terakhir dipicu oleh soal hasil dagang jual beli. Kini pelaku terancam dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan hingga meninggal dunia dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Seorang perempuan di Kendal, Jawa Tengah meninggal dunia setelah mengeluh sakit di kepala. Sebelum meninggal, korban sempat curhat kepada tetangga jika dianiaya anak kandungnya. Warga desa Banyu Urip, Kecamatan Ngampel, Kendal, Jawa Tengah, digegerkan dengan meninggalnya Romsi, nenek berusia 70 tahun yang tergeletak di depan rumah tetangganya. Korban mendatangi Sumiati, tetangga korban, dan mengatakan sakit di bagian kepala karena dipukul oleh anaknya. Tetangga tidak menemukan luka serius, hanya bengkak saja. Selang beberapa waktu, korban tersungkur dan tergeletak di depan rumah Sumiati tidak sadarkan diri. Untuk memastikan penyebab kematian, polisi menanti hasil otopsi. Misalnya karena ada kecurigaan dari warga bahwa ini merupakan kasus penganiayaan yang meninggal, maka kita lakukan otopsi untuk mengetahui lebih dalam penyebab daripada kematian. Sementara anak korban, Mustari alias Basir, yang tinggal bersama selama ini, ditahan di Polsek Pegandon.
Polisi belum bisa meminta keterangan karena anak korban mengalami gangguan jiwa. Di Aceh, seorang anak menganiaya ayahnya dengan senjata tajam. Korban tewas setelah mendapat perawatan di rumah sakit. Wanita muda ini histeris menyaksikan ayahnya meregang nyawa saat dalam penanganan medis di Rumah Sakit Wilayah Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Sementara saudara laki-lakinya masih terbaring dengan luka sayatan di leher. Peristiwa pilu ini terjadi setelah sang anak tega menganiaya ayah kandungnya hingga tewas. Pelaku bernama Agus ini diketahui sebagai orang dengan gangguan jiwa. Penyakit yang sudah diidap sejak lama membuat Agus berulang kali menjalani perawatan medis di rumah sakit jiwa. Usai menganiaya ayahnya, Agus diduga melukai dirinya dengan percobaan bunuh diri. Kalau motifnya yang bersangkutan ada gangguan kejiwaan ya. Kemudian yang bersangkutan pernah dibawa ke rumah sakit Jalaluddin untuk dilakukan perawatan di rumah sakit jiwa. Dikarenakan yang bersangkutan ini akibatnya sering menggunakan narkoba sehingga terjadinya seperti ini. Polisi masih menunggu kesembuhan pelaku untuk mengetahui motif penganiayaan ayah kandungnya. Peristiwa kekerasan dalam keluarga ini terjadi di rumah korban di Dusun Payabatu, Kampung Tanjung Mancang, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Peristiwa kejam ini sontak menarik perhatian para tetangga. Mereka datang berbondong-bondong ke rumah korban melihat lokasi terjadinya peristiwa yang menggemparkan di kampung mereka. Saya nggak tahu, saya fokus bantuin ayahnya, Pak. Orang ayahnya udah luka di kepalanya, saya pun udah nggak bisa lagi ya. Saya ambil anduk ke belakang, anaknya udah jerit-jerit dua di mangkuin ayahnya tadi. Buka koyak di belakang? Ini koyak Pak belakang dua sini. Pasca olah tempat kejadian perkara, polisi mengamankan lokasi dan menyita parang sebagai barang bukti. Kesal dibangunkan saat tidur siang, seorang anak di Cianjur, Jawa Barat tega menganiaya ayah kandungnya hingga tewas. Polisi memeriksa kejiwaan pelaku karena berpura-pura lupa ingatan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Mirva Suri undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. AS 21 tahun dibekuk aparat Mapolsek Cugenang setelah menganiaya ayah kandungnya sendiri menggunakan senjata tajam hingga tewas di rumahnya di Desa Nyalindung, Cianjur, Jawa Barat. Pelaku ditangkap di kios dagangan milik ayahnya. Saat diperiksa, pelaku hanya terdiam dan berpura-pura lupa ingatan. Peristiwa berawal saat pelaku dibangunkan dari tidur siangnya oleh korban untuk bergantian menjaga kios. Setelah dibangunkan dari tidur siangnya, pelaku sempat berdiam diri sejenak di teras rumah sambil melihat sang ayah masuk kamar untuk beristirahat usai menjaga kios. Saat sang ayah terlelap, pelaku masuk ke dalam kamar dan melayangkan senjata tajam ke bagian leher korban. Warga yang mendengar teriakan korban serta melihat pelaku memegang senjata tajam bersimbah darah langsung melaporkan kejadian ke polisi. Telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia bapaknya yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri. Pelaku diperiksa intensif di Mapolsek Cugenang.